Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bagi
Nas pembimbing dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 11 hingga ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Demikian nats pembimbing kita. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Puji Tuhan sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Puji Tuhan sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Puji Tuhan sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Puji Tuhan berubah sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan kasih-Nya. Puji Tuhan sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Ya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji.
Mazmur 119 ayat 33-40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita dan buka hidup kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pencipta alam semesta, Khalik langit dan bumi,
Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang Maha Kudus. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Langkah-langkah perjalanan kami, dan ketika kami sampai pada hari ini, itu semua karena rahasia dan kehendak Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami sadar kami orang yang penuh celah, kami orang yang hina, kami adalah debu, dan kami adalah fana. Tiada satupun yang benar yang kami katakan, tiada satupun yang benar yang kami lakukan dalam hidup ini. Ya Bapa, ampunilah kesalahan kami. Ya Bapa, ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kami sadar bahwa kami ini tidak mampu mengikuti segala peringatan-peringatan-Mu. Kami sering lalai pada perintah-perintah-Mu. Lebih sering kami melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ya Bapa, inilah hidup kami. Kami tidak mampu mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Kami tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap kehidupan kami, segenap kekuatan kami. Dan kami tidak mampu mengasihi sama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Juga kami menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi. Orang-orang yang dekat dengan kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan seluruh keluarga yang ada di dekat kami, juga teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kiranya darah Yesus yang tercurah di Kalvari menyucikan dan menguduskan kami. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami, mengarahkan hati kami kepada peringatan-peringatan Engkau. Dan Engkaulah yang menolong kami untuk kami taat pada hukum-hukum-Mu. Dan pimpinlah kami agar kami hidup sesuai dengan titah-titah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi,
kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk sama-sama belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa keterbatasan kami tidak menghalangi Engkau untuk menyingkapkan maksud-Mu kepada kami. Kami mohon pimpinlah kami semua, baik jemaat yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 1-13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu ngerumunin dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagai benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Perkenalkan, saya Michael dari Gereja Kristus Bojong Indah. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu pagi hari ini untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk memperhatikan gambar ini. Saya yakin bahwa kita tidak membutuhkan waktu lama untuk menyebutkan bahwa ini adalah gambar kuda. Namun kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyebutkan berapa jumlah kuda di dalam gambar ini. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini adalah gambar kuda, tetapi kita bisa gagal menyebutkan berapa jumlah kuda di dalam gambar ini. Kira-kira begitulah gambaran keadaan pada masa itu. Banyak orang melihat apa yang Yesus lakukan, namun mereka tidak yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Banyak orang yang mendengar apa yang Yesus ajarkan, tetapi mereka tidak percaya bahwa apa yang Yesus katakan adalah kebenaran. Ada yang takjub, heran dengan pelayanan Yesus, namun tidak menjadi pengikut Yesus. Ada yang mau menerima pertolongannya, namun tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-13, "Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Tuhan Yesus menunjukkan bahwa bangsa Israel gagal melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus sedang memberitakan tentang kerajaan Allah dengan kuasa, tanda-tanda, pengajaran, dan perumpamaan. Tetapi bangsa Israel tetap tidak menanggapi dia sebagai Mesias yang mereka nantikan. Mereka gagal untuk mengerti rahasia kerajaan Allah yang sedang diungkapkan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali bukankah kita juga gagal melihat maksud dan rencana Allah dalam hidup kita? Seringkali kita gagal memahami rahasia Allah yang diungkapkan kepada kita melalui firman-Nya. Mengapa? Maka pagi ini saya mengajak kita bersama-sama untuk memikirkan bagaimana Tuhan mau kita memahami kehendak-Nya, memahami rencananya dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kita lakukan supaya kita dapat memahami kehendak-Nya. Dalam setiap pengajarannya, Tuhan Yesus selalu memunculkan istilah kerajaan surga atau kerajaan Allah untuk memberikan gagasan mengenai pemerintahan Allah. Gagasan dan bagaimana cara hidup yang dipimpin diarahkan oleh kehendak Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dalam setiap pengajarannya ingin menunjukkan kehendak Allah bagi setiap pendengar. Itu sebabnya, untuk tujuan inilah Tuhan Yesus menggunakan berbagai perumpamaan. Namun, seringkali tidak mudah untuk memahami setiap perumpamaan yang Yesus gunakan. Para murid pun menyadari hal itu. Para murid bertanya, "Mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan?" Pada ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pikir ini juga menjadi pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Mengapa Tuhan Yesus dalam mengajar banyak orang menggunakan perumpamaan? Mengapa Tuhan Yesus tidak to the point saja supaya orang dapat mengerti kehendak Allah? Sebelum menjawab ini, saya mengajak kita melihat apa itu perumpamaan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perumpamaan itu berarti gambaran, perbandingan, ilustrasi yang menggunakan cerita hidup sehari-hari untuk menjelaskan sesuatu hal. Jadi, secara harfiah, para pendengar pengajaran Tuhan Yesus tahu betul cerita hidup sehari-hari dalam tiap perumpamaan. Namun, makna atau pesan yang ingin Yesus sampaikan di balik perumpamaan itulah yang tidak bisa mereka mengerti. Dalam bahasa asli diterjemahkan an earthly story with heavenly meaning. Cerita-cerita sederhana tentang hidup sehari-hari yang dipakai untuk menjelaskan maksud Allah. Untuk memberikan penjelasan tentang Allah itu sendiri. Jadi, ceritanya boleh berkaitan dengan hidup sehari-hari. Tetapi ada pesan tentang Allah di balik setiap cerita hidup sehari-hari itu. Ceritanya boleh tentang hidup sehari-hari, tetapi di dalamnya ada cerita tentang Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbagai peristiwa dalam hidup kita
baik atau buruk, seringkali dipakai Tuhan sebagai perumpamaan untuk mengajarkan kita tentang kehendak-Nya, tegurannya, pemeliharaannya, kasih dan kebaikannya. Ceritanya mungkin tentang pergumulan rumah tangga, pergumulan keuangan, mungkin mengenai sakit yang tidak kunjung sembuh, atau justru disembuhkan Tuhan. Mungkin mengenai kesenjangan sosial di tempat pekerjaan. Mungkin mengenai pasangan hidup. Mungkin tentang kesuksesan dalam pekerjaan. Tetapi di dalam setiap cerita hidup kita itu, ada hal yang Tuhan mau kita pelajari. Tuhan mau kita mengerti kehendak-Nya melalui tiap-tiap peristiwa itu. Masalahnya adalah seringkali kita gagal memahami maksud Tuhan dalam tiap peristiwa hidup kita itu. Kita seringkali gagal memahami kehendak Tuhan karena terlalu fokus dengan cerita hidup kita sendiri. Fokus kita seringkali lebih tertuju pada pergumulan yang kita hadapi, tetapi lupa bertanya dan menggumuli apa yang Tuhan kehendaki di balik tiap pergumulan itu. Seringkali kita terlena dengan manisnya pencapaian-pencapaian besar dalam hidup kita, terlena dengan suksesnya usaha dan pekerjaan, sehingga lupa kehendak Tuhan di balik kesuksesan kita. Sekarang kembali pada pertanyaan, mengapa sih Tuhan tidak to the point saja supaya kita dapat mengerti kehendak-Nya? Nah, yang pertama, pertanyaan para murid dijawab oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Artinya, Yesus sedang membicarakan mengenai perkenanan Allah. Tuhan berdaulat untuk menyatakan kehendak-Nya kepada siapa Ia berkenan. Tuhan berdaulat untuk mengaruniakan kesempatan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga bagi siapa Ia berkenan. Tanpa Allah menyatakan kehendak-Nya, tidak mungkin kita dapat mengetahuinya. Tuhan berdaulat untuk menyatakan kehendak-Nya kepada siapa Ia berkenan. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak to the point saja supaya kita dapat mengerti kehendak-Nya? Karena, mari kita garis bawahi kata kepadamu dalam ayat yang ke-11. Sudah tentu, kata kepadamu yang dimaksud di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dalam konteks budaya Yahudi, kata murid itu mempunyai makna yang sangat menarik. Pada masa itu, seorang murid mempunyai hubungan yang erat dengan gurunya. Menjadi seorang murid bukan hanya belajar dari guru, tetapi menjadi seorang murid, maka murid itu juga belajar mempercayakan hidupnya kepada gurunya. Itu sebabnya kemanapun guru pergi, kesitulah muridnya pergi. Proses seorang murid yang belajar dan mempercayakan hidup kepada gurunya mutlak diperlukan supaya murid dapat memperoleh pengetahuan yang menyeluruh dari gurunya. Dengan demikian, kalimat Tuhan Yesus ini menyiratkan kepada kita bahwa tidak ada jalan pintas untuk mengerti kehendak Allah. Ada proses yang perlu dilalui untuk mengerti kehendak Allah, yaitu proses menjadi seorang murid. Tuhan seringkali tidak to the point menyatakan kehendak-Nya supaya kita belajar menjadi murid. Belajar untuk bersabar melalui proses yang Tuhan berikan melalui tiap peristiwa dalam hidup kita. Di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Yang ada adalah jalan yang sudah ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jika Tuhan mau pakai jalan pintas untuk menyelamatkan kita, bisa, itu mudah sekali. Tetapi Ia tidak lakukan demikian. Ia mengutus anaknya melalui proses menjadi manusia, dilahirkan jadi bayi hingga dewasa, kemudian mati di kayu salib, mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Tetapi, banyak orang Kristen tidak sabar melalui proses demi proses dalam hidupnya. Seringkali Tuhan disalah mengerti ketika proses yang kita lalui adalah pergumulan-pergumulan yang berat. Allah dipandang tidak peduli ketika kenyataan yang terjadi tidaklah seperti apa yang kita harapkan.
Allah dipandang tidak adil ketika pengalaman pahit kita terima, meskipun kita telah bersungguh-sungguh setia mengasihi dan melayani Dia. Berbagai pergumulan yang kita hadapi seringkali merupakan didikan Tuhan. Jika dididik oleh Tuhan, itu tanda bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Maka satu pertanyaan penting untuk kita pikirkan adalah prinsip apa yang harus kita pegang supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Yang pertama, pada bagian awal tadi saya telah menjelaskan tentang konsep murid dalam konteks orang Yahudi untuk menolong kita dalam hal proses seseorang mengerti kehendak Allah. Artinya, supaya seseorang dapat mengerti kehendak Allah, ia mutlak perlu memiliki relasi dengan Allah. Jawaban Tuhan Yesus kepada para murid dalam ayat 11 menunjukkan bahwa ia berdaulat dan berkenan menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang mempunyai relasi dengannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua jenis orang dalam mengikuti Tuhan. Mereka sama seperti dalam perumpamaan tentang penabur yang Yesus sampaikan. Tipe yang pertama adalah orang Kristen fans Tuhan Yesus. Mewakili contoh benih yang jatuh di jalan, tanah berbatu dan semak duri. Mereka ini terlihat dekat dengan Allah, tetapi sebenarnya tidak mempunyai relasi dengan Allah. Senang melayani di gereja, namun tidak punya waktu untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kagum dengan pengajaran perbuatan Tuhan yang ajaib, namun tidak mempunyai relasi dengan Dia. Ada pergumulan, kesulitan, lalu kecewa dengan Tuhan, lalu lari tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, lalu ada tipe yang kedua, yaitu orang Kristen follower Tuhan Yesus. Mewakili contoh benih yang jatuh di tanah yang subur. Adalah orang-orang yang tetap mempunyai relasi dengan Tuhan, meski ada kesulitan. Orang-orang yang menyediakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Orang yang menyediakan diri untuk belajar tunduk pada firman Tuhan, meski ada godaan korupsi di tengah situasi saat ini. Meski mengalami sakit yang berat namun tetap percaya kepada Tuhan. Meski telah sukses tetapi tidak lupa dengan Tuhan. Mari kita jujur. Kita adalah fans atau follower. Yang kedua, prinsip yang harus kita pegang untuk mengerti kehendak Tuhan adalah waktu Tuhan. Waktu merupakan faktor terpenting. Mengapa kita belum mengerti kehendak Tuhan? Karena sebelum waktu Tuhan tiba, kita sudah tidak sabar dan melangkahi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita harus menunggu bertahun-tahun sampai genap waktu Tuhan. Anda pasti ingat kisah Abraham yang menantikan janji Tuhan baginya. Namun karena ketidaksabarannya, ia berbuat dosa di hadapan Allah. Ketidaksabaran kita terhadap waktu Tuhan berarti mengabaikan atau menolak hal yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ketidaksabaran justru menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tuhan Yesus harus menunggu sampai umur 30 tahun dan melayani hanya 3,5 tahun. Bukankah kalau Yesus memulai pelayanan di usia yang lebih muda, tentu akan lebih baik dan akan lebih banyak orang yang mendengar kabar baik, bukan? Tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Semuanya ada dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kesimpulannya adalah, yang pertama, Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus bukanlah Allah yang tersembunyi dan tidak dapat dikenal. Justru Ia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Ia mau supaya kita mengenal Dia. Yang kedua, tidak mungkin kita dapat mengenal Dia tanpa Ia menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga syukur kepada Tuhan jika kita mendapat kesempatan untuk mengenal kehendak-Nya. Yang ketiga, Tuhan mengajar kita melalui aneka pengalaman hidup kita. Maka hendaknya berbagai kisah yang ada dalam hidup kita perlu untuk kita lihat menggunakan kacamata iman kita. Apapun itu ceritanya, apapun itu pengalamannya. Karena Allah selalu menyapa kita melalui pengalaman harian hidup kita.
Melalui pengalaman hidup kita, Tuhan mau kita belajar sesuatu yang bernilai. Yang keempat, tidak ada jalan pintas untuk mengerti kehendak Allah. Relasi dengannya adalah mutlak diperlukan. Tuhan ingin kita melalui proses yang Ia sediakan. Bagian kita adalah menyediakan diri untuk mau mendengar dan taat sesuai firman-Nya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kuatkan hati kita, bersabar menanti waktu Tuhan, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Selamat menggumuli kehendak Tuhan bagi hidup Anda dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga ada kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Tidak mudah bagi kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu melalui berbagai peristiwa atau pengalaman dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menguatkan kami untuk tetap taat, bersabar menanti janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat di dalam kasih Tuhan Yesus, marilah dalam ibadah kita ini kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, betapa kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan hidup, memberi kami kesempatan beribadah, bahkan Engkau hadir mencurahkan berkat dalam ibadah kami ini. Kami pun bersyukur untuk berkat yang Engkau berikan dalam persekutuan-persekutuan, dalam pertemuan-pertemuan, dalam rapat-rapat yang kami lakukan secara virtual. Ya Allah, segala puji syukur kepadamu, Engkau juga yang memimpin, yang menolong, yang menyertai, dan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami sampai dengan saat ini. Betapa kami bersyukur ya Allah atas pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Juga bagi penderita COVID-19 yang sembuh. Kami pun bersyukur untuk para tenaga medis, para relawan tenaga kesehatan yang mendampingi, yang merawat, yang melayani mereka yang sakit, khususnya bagi mereka yang menderita COVID-19. Ya Allah,
kami pun memohon dalam ibadah kami ini, perkenankan ya Allah bagi dunia ini, bahkan secara khusus bagi negara kami Indonesia, dalam upaya dapat bebas dari pandemi COVID-19. Engkau mengaruniakan kepatuhan, ketaatan bagi pemerintah, bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Karuniakan kesembuhan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya pasien penderita COVID-19 yang masih dirawat di berbagai rumah sakit. Lindungi dan berkati ya Allah para tenaga medis, para relawan tenaga kesehatan, para petugas keamanan dalam melakukan tugas mereka masing-masing. Ya Allah yang Maha Kuasa, masih banyak tempat, daerah yang tingkat penularan COVID-19 masih tinggi. Karuniakan kesadaran, pengertian, ketaatan kepada masyarakat, dan ketegasan kepada pemerintah serta aparat keamanan yang terkait untuk mematuhi penerapan protokol kesehatan dalam upaya mengatasi penyebaran COVID-19. Kami juga memohon hikmat dan berkat-Mu bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi, kondisi keamanan negara kami. Ya Allah, kami pun mohon berkat-Mu untuk rencana pelaksanaan pilkada. Kiranya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Serta karuniakan pemimpin-pemimpin daerah yang berhati takut kepadamu. Ya Tuhan, tidak mudah menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, ya Allah, kami berdoa, kami memohon, khususnya bagi umat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama. Karuniakan perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, dan curahkan berkat-Mu yang cukup untuk hidup keseharian kami. Karuniakan jalan keluar bagi umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, antara lain Saudari Beta, Bapak Karjuli, Bapak Simon Kurniawan, Ibu Ratna, yang menjalani rawat jalan di rumah masing-masing. Karuniakan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Juga bagi jemaat lansia, mari Tuhan, lawat dan berkati mereka masing-masing. Berkati juga ya Allah anak-anak kami, saudara-saudara kami yang masih harus belajar dari rumah masing-masing. Juga bagi anak-anak kami yang masih mencari tempat sekolah yang baru untuk tahun ajaran yang baru. Kami juga mohon ya Allah, karuniakan kecukupan secara finansial kepada para orang tua mereka masing-masing, agar anak-anak mereka dapat mengikuti pelajaran secara online dengan lebih baik. Ya Allah, kami masih memproses pelaksanaan pemilihan majelis periode 2021 sampai 2024. Kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan kepada majelis dan panitia dalam mengadakan pendekatan dan penetapan
calon-calon majelis yang baru seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Curahkan berkat ibadah kepada anak-anak kami ya Tuhan. Meskipun mereka masih harus ibadah di rumah masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk para guru-guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah untuk anak-anak kami. Juga berkati ya Allah bagi para orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Ya Allah, kami mohon hikmat dan berkat-Mu, khususnya kepada majelis dan rohaniwan Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam mempersiapkan proses pelaksanaan ibadah di gedung gereja, bila waktunya sudah memungkinkan. Ya Allah, kami pun masih memohon pertolongan dan berkat-Mu untuk Pak Rocky dan Ibu Novi, Ibu Yani dan suami, dalam upaya mereka untuk dapat kembali melayani di tempat pelayanan mereka masing-masing. Demikian doa kami ya Allah, baik yang kami sampaikan bersama-sama dalam ibadah ini, maupun permohonan kami yang ada di dalam hati kami masing-masing, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita. Inilah kebenaran firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat yang dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucap
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala anugerahnya sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Marilah kita dengarkan penegasan warta hari ini sebagai berikut. Ibadah keluarga atau Family Altar hari ini Minggu 12 Juli 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Michael Davison STH dari Gereja Kristus Bojong Indah. Liturgi telah kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah keluarga atau Family Altar minggu depan, Minggu 19 Juli 2020 pukul 7.30 dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Untuk ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan bahan mengajar yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu melalui WA orang tua murid. Untuk sekolah minggu kelas Batuta A, Batuta B, dan Pra-Pratama, ibadah online dilaksanakan hari Minggu 12 Juli dimulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah keluarga atau Family Altar diperpanjang sampai dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dicabut oleh pemerintah. Kegiatan rutin ibadah kategorial yaitu pria, wanita, dan usinda, demikian juga pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Dalam hal ini, pelawatan hanya dilakukan melalui WA saja kecuali kedukaan. Katekisasi. Kelas katekisasi telah dimulai kembali pada hari Sabtu 11 Juli 2020 dan akan terus dilakukan setiap Sabtu sore pukul 15.00. Mohon perhatian para katekumen dan orang tuanya. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani Garing Anastasia R. Gigi GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama atas partisipasinya dalam pengisian formulir bakal calon penatua periode 2021 sampai 2024. Jemaat dimohon untuk terus mendoakan setiap proses selanjutnya. Survei ibadah di masa pandemi COVID-19 dan New Normal. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 dan memasuki masa New Normal, kami mohon seluruh jemaat GKKL untuk mengisi survei GKKL secara online yang telah kami bagikan melalui grup WA GKKL hingga tanggal 19 Juli 2020. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Michael Davison STH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga dengan penatua yang telah ambil bagian, pemusik Penatua Charles Salusu, PPJ oleh Karismata, multimedia dari tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini 6 Juli sampai 12 Juli 2020, yaitu Bapak Suwinar, Bapak Usral Tarihoran, Ibu Tirza Sierra Tarihoran, Saudari Natasha Fernanda Manapa, Ibu Evita Sanda Manapa, Bapak Karjuli, Ibu Bunga Fajar Yuliana, dan Bapak Tukar Ristianto. Pesan ulang tahun, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Sungguh sayang, ku tak mungkin seperti dia. Oh Tuhan, tolong aku meneladanimu. Ku ingin seperti Yesus, lemah berbuat baik, melakukan segala yang diperkenannya. Namun sungguh sayang, ku tak mungkin seperti dia. Oh Tuhan, tolong aku meneladanimu, Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Diriku